Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Muhtarudin SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMKN 1 Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, program studi pendidikan biologi di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor PPG 20032300075. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Sobang. Berikut video program pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Walaupun ada hujan, kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang hebat, luar biasa. Walaupun hujan tetap datang ke sekolah. Kasih aplaus untuk kita. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Tapi sebelum diabsen mau mengecek kerapihannya. Oke, luar biasa. Oke, sudah rapi semuanya. Oke, sebelumnya silakan untuk membaca doa saya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Wabarakatuh. Ya, anak-anakku, alhamdulillah berdoa sudah. Sebelumnya ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, ini absennya supaya mempermudah anak-anak semuanya. Ini silahkan HP-nya dikeluarkan. Yang bagus ada HP-nya. Nah, ini untuk pengabsenan di situ ada barcode. Oke. Ada barcode-nya terkait dengan absensinya. Nah, itu silahkan nanti dikasih waktu 2 menit untuk meng-barcode absensinya yang poin atas kan. Oke, jadi absennya langsung terdeteksi oleh telepon Bapak. Jadi siapa yang masuk, siapa yang tidak, absennya. Oke, ada kesulitan? Ada? Oke, kesulitan. Oke, silakan tinggal di sini, kemudian sini. Oke.
Boleh kalau seandainya tidak bisa, boleh yang depan di zoom. Oke, di zoom. Langsung diisi hadir aja. Oke. Oh, ada sekarang. Oke, siap. Tinggal di barcode-nya. Oke, ini di Oke. Nanti masuk ke apa? Oke, yang ini. Karena terus terang aja memang kita belum terbiasa untuk absensinya by barcode. Dan kita belum terbiasa. Karena biasa kita adalah manual. Makanya untuk hari ini mungkin kebiasaannya manual. Ada yang kenal lagi? Tidak ada? Oke, nanti Bapak cek di absensinya yang hadir dengan yang tidak hadir. Mungkin kendalanya karena hujan, akhirnya sinyalnya lemah atau tidak jelas. Terima kasih. Oke, selanjutnya anak-anak semuanya setelah pengabsenan, maka yang selanjutnya Bapak akan menampilkan ini adalah kondisi gunung sebelum menjadi wisata. Alhamdulillah wisata yang berada di Citorek ini awalnya adalah kenapa Bapak memberikan gambarnya? Ini gambarnya awalnya gunung seperti ini. Tidak ada penebangan, semuanya asli, nyaman dan indah untuk dilihat dan dipandang. Namun sehingga di sini apa saja, di sini banyak pohon yang besar, tumbuhan dan yang lainnya, lalu kemudian binatang. Setelah itu dijadikan wisata, apa yang terjadi? Sudah dicoba, kemudian sudah dicoba, ternyata, nah ini mohon diperhatikan. Ini wisata yang ada di Gunung Kenang Cikorek yang tadinya banyak pepohonan, kemudian sekarang dijadikan wisata. Apa yang kalian pikirkan terjadi perubahan apa pada wisata tersebut? Jadi pada wisata tersebut apa yang lalu Bapak tanyakan, perubahan lingkungan apa yang terjadi pada video tersebut? Yang tadi yang sudah dilihat oleh kita, yang tadinya banyak tumbuhan, banyak pohon-pohon, lalu kemudian karena dijadikan wisata, ekowisata, akhirnya apa yang terjadi pada perubahan yang terjadi pada gunung tersebut? Oke, mulai gundulnya pepohonan. Satu, oke, berarti mulai gundulnya pepohonan. Betul? Oke, ada lagi? Berapa? Punahnya hewan-hewan sekitar. Punahnya hewan-hewan sekitar. Jadi yang ke satu ternyata gunung yang tadinya ada, kemudian tumbuhan juga banyak, hewan ada. Yang kedua yang terjadi adalah perubahan lingkungannya. Yang ke satu adalah pohonnya sudah mulai gundul. Yang kedua hewannya sudah mulai punah. Ada lagi? Jadi adanya
terjadi adanya erupsi. Jadi terjadi adanya erupsi. Jadi lamun mundur botak panana, kemudian nanti terjadi erupsi, bahkan longsor, dan sudah terjadi di Citorek kemarin jalannya itu ada longsor. Itulah akibat penyebaran oleh manusia. Makanya itu salah satu yang kita ketahui dari video ini adalah perubahan lingkungan apa yang terjadi pada video tersebut, yaitu yang ke-1, Bapak harapkan nanti apa yang akan disampaikan pembelajaran ini, inilah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena siapapun bisa menjadi orang sukses, siapapun baik itu di kampung, di kota, kalau ada sungguh-sungguh maka dia akan menjadi orang sukses. Makanya ini Bapak supaya termotivasi anak-anak semuanya. Nah ini salah satunya video tentang apa? Mengamati apa itu? Mengamati? Iya. Oke. Apa yang diamati? Dia mati. Oke, berarti itu ini ternyata mengamati air saja, karena air ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, manusia dan hewan dan binatang. Itu tumbuhan juga membutuhkan. Makanya perlu adanya peneliti air. Berarti peneliti air itu bisa menjadi atau profesi juga bisa, sehingga tidak salah ada yang namanya aqua dan minuman yang lainnya. Itu hasil apa? Hasil riset dan penelitian sehingga layak untuk diminum. Dapat uang kan? Luar biasa dapat uang karena hasil dari apa? Ya, Bapak belum menyampaikan, tadi ada perubahan lingkungan, kemudian ada gunung yang tadinya banyak pohon, kemudian menjadi gunung dan sebagainya. Ternyata materi ini tentang apa? Judulnya tentang apa? Bapak Mbak? Siapa yang tahu? Tentang apa? Siapa ya? Perubahan lingkungan. Tentang perubahan lingkungan. Nah, jadi materi yang hari ini yang akan Bapak bahas terkait dengan perubahan lingkungan. Kenapa Bapak tidak langsung tadi menjelaskan atau menyampaikan materi pada pagi ini? Karena Bapak ingin mengamati dulu sejauh mana kalian mengamati, menelaah, melihat dan memperhatikan materi apa intinya ini. Ternyata materi yang kita bahas pada hari ini adalah materi tentang perubahan lingkungan. Karena minggu sebelumnya kita membahas tentang limbah sebelumnya. Makanya untuk hari ini yang kemarin yang sebelumnya tentang limbah, sekarang kita membahas terkait dengan perubahan lingkungan. Untuk apa sih? Ada manfaatnya nggak sih perubahan lingkungan? Buat apa? Ternyata coba siapa yang mau bacakan? Apa sih, untuk apa kita harus mempelajari terkait dengan perubahan lingkungan? Coba. Tujuannya untuk apa? Tujuan pembelajaran ini. Siapa yang baca? Ya. Untuk apa tujuan pembelajaran ini? Pak. Peserta didik dapat menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampak bagi kehidupan, serta merumuskan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, berarti bisa dipahami nggak tujuan ini? Jadi kita belajar ini adalah peserta didik berarti semuanya ini dapat menganalisis, diamati, ditelaah data perubahan lingkungan terkait dengan perubahan lingkungan. Tadi gunung yang tadinya banyak pepohonan dianalisis, diamati. Tujuan pembelajaran ini adalah
menganalisis data perubahan lingkungan sekitar, baik itu penyebab maupun dampaknya. Makanya bisa menjadi seorang peneliti atau insinyur, profesor, dokter dan sebagainya. Nah, ini yang diharapkan. Oke, ini Bapak ada pretest. Silakan barcode itu yang nomor kedua. Barcode ini. Boleh di zoom ke situ pretestnya. 3 menit. Kemudian selanjutnya untuk tadi karena kita membahas tentang lingkungan, maka ini pembelajaran satu, pembelajaran intinya kita akan membahas terkait dengan videonya. Nah, ini jadi anak-anak semuanya pada video ini nanti kalian menulis apa yang terjadi pada video ini. Baik itu dampaknya, dampak yang diakibatkan yang terjadi pada video ini maupun akibatnya. Jadi penyebabnya apa kok bisa seperti ini, itu dampaknya bagi lingkungan hidup kok kayak gimana ini. Ya, Bapak, jadi tugas kalian adalah setelah ini karena Bapak langsung dikelompokkan, ya dikelompokkan ke masing-masing kelompok. Nah, silakan untuk diamati apa yang terjadi pada ini. Silakan. Jadi tugasnya adalah apa yang terjadi pada video ini. Ini belum diserahkan waktunya. Itu adalah pencemaran air atau sungai. Oke. Yang kedua pencemaran udara. Yang ketiga pencemaran tanah. Berarti karena di situ juga pemerintah tadi kelompok pencemaran udara, kelompok itu beda permasalahan. Oke. Siapa yang siap? Kelompok mana yang siap? Oke, silakan. Bapak masih ingat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pencemaran lingkungan udara.
Baiklah, yang saya amati dari video tersebut adalah adanya pencemaran lingkungan udara yang disebabkan oleh asap yang dihasilkan oleh mesin pabrik. Semakin banyaknya rumah kaca dan polusi yang berasal dari kendaraan berbahan bakar bensin seperti motor, mobil, dan sejenisnya. Pencemaran lingkungan udara yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Dampaknya adalah warga yang berdomisili di sekitar pabrik merasa tidak nyaman karena adanya pencemaran udara yang sudah menimbulkan suatu penyakit yang berasal dari pabrik dan mengganggu pernapasan warga sekitar. Solusinya, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk dan melakukan penghijauan. Jadi, kesimpulannya adalah pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi disebabkan oleh perilaku manusia. Dan seharusnya manusia sadar bahwa mencemari lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Berdasarkan wawancara di atas, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pencemaran udara? Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya kelompoknya. Yang dijawab, jadi pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Bisa dipahami? Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya kan? Silakan yang bertanya, ada lagi? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Coba yang bertanya, ada lagi? Oke. Silakan. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Jadi penyebabnya adalah terjadinya perubahan lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tanaman lingkungan oleh kegiatan manusia oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Oke, sudah puas jawabannya? Oke, sudah. Ada lagi? Nggak ada? Oke, karena nggak ada, terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita berikan aplaus. Pencemaran udara. Yang kedua, silakan. Oke, siap, silakan. Maju ke tengah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran tanah. Jadi, pencemaran tanah adalah di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alam. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Jadi dampaknya hilangnya lahan subur untuk pertanian, rusaknya tanah, air
air, tanah menjadi beracun dan lain-lain. Jadi solusinya pengurangan penggunaan plastik, daur ulang sampah, penanggulangan limbah deterjen. Kesimpulan dari pencemaran lingkungan ini memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungannya, manusia, hewan, dan tanaman. Tanah tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ditanyakan. Kelompok Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Izin menjawab, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan termasuk dampak kesehatan seperti tertusuk benda tajam, hepatitis, bahkan HIV. Ada lagi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nggak ada lagi yang tanyakan? Cukup? Oke, kalau nggak ada lagi, silakan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah menjelaskan. Tinggal satu lagi. Kenapa satu lagi? Karena ada waktu mungkin 5 menit. Silakan. Yang belum air. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan, tentang pencemaran air. Pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk menangani masalah ini supaya kita mendapat sumber air yang bersih dan dapat hidup dalam sekitaran yang tiada pencemaran air. Penyebabnya yaitu tumpahnya minyak dan gas proyek. Yang kedua, penampakan ikan dengan menggunakan racun. Yang ketiga, limbah industri. Solusinya untuk mengatasi pencemaran air yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau laut, mengurangi penggunaan deterjen dan obat-obat kimia berbahaya seperti pestisida, dan tidak membuang limbah pabrik atau minyak ke sungai maupun laut. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 3 ya? Oke, sorry. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Baik, izin menjawab. Yang pertama, tumpahan minyak dan gas proyek, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, dan yang terakhir limbah industri. Puas jawabannya? Bapak yakin puas karena sudah memuaskan. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan pencemaran udara disampaikan oleh kelompok 1, yang kedua pencemaran tanah oleh kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ketiga pencemaran air sudah diwakilkan oleh kelompok 2. Oke, ini berarti kita dapat menyimpulkan ternyata perubahan lingkungan itu memberikan dampak yang negatif kepada lingkungan sekitar, baik itu lingkungan manusia, lingkungan hewan, atau tumbuhan. Kenapa tumbuhan juga? Karena tumbuhan juga sama, mereka butuh yang namanya oksigen supaya kita juga sama. Makanya dari materi ini diharapkan semuanya yaitu kita menjaga lingkungan, baik itu tanahnya, sungainya maupun udaranya.
Itu yang diharapkan dari pembelajaran ini. Kemudian setelah itu ini yang diharapkan, jadi kita sebagai pelajar berarti bagaimana cara menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, menjaga lingkungan, menjaga kondisi air supaya tidak membuang sampah sembarangan. Berarti ada solusinya tadi, jangan sampai kita membuang sampah lagi ke air. Kemudian pestisida terhadap tanah akan mempengaruhi, pembuangan sampah juga ke tanah mempengaruhi, udara juga dipengaruhi. Itu salah satunya oleh perilaku apa? Ada penyebabnya, ada manusia, ada hewan, dan ada alam. Berarti yang lebih banyak itu adalah perilaku manusia akan merusak lingkungan. Oke, terus selanjutnya adalah ini Bapak memberikan tes untuk di situ. Kemudian silahkan nanti tinggal barcode-nya saja. Itu ada barcode poin penutup. Ya, silahkan. Mati lampu ya. Ya, yang terakhir penutup. Udah? Oke, udah semuanya? Alhamdulillah. Kalau udah semuanya itu nanti Bapak tinggal cek masuk ke link Bapak, kemudian Bapak akan ngecek dari masing-masing kelompok, baik itu absensinya, kemudian tesnya dan yang lainnya. Oke, ada yang ingin bertanya dulu sebelum ditutup? Dan nanti ya mungkin next time kita pembelajaran yang lain lagi terkait dengan ini. Kemudian kalau ada yang bertanya, silahkan. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, karena waktu juga sudah lebih 2 menit. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang luar biasa hebat. Ternyata kita kalau seandainya kita mau selalu sehat, keluarga kita mau selalu sehat, maka salah satunya kita harus menjaga lingkungan supaya tidak ada perubahan lingkungan yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya negatif positif menjadi negatif. Makanya yuk kita sama-sama menjaga lingkungan ini. Oke, mungkin itu saja. Tidak ada yang bertanya. Mungkin nanti setelah itu silahkan itu dikumpulkan, akan Bapak nilai LKPD-nya itu dikumpulkan, nanti diserahkan ke Bapak ambil ya. Silahkan dikumpulkan dulu LKPD-nya dari masing-masing kelompok. Iya. Ini kelompok 2. Kelompok 1 hasil LKPD-nya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Saya ada 6 kelompok. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anakku semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap menjadi siswa yang ingin selalu tahu dan belajar. Karena masa depan kita adalah kita yang menentukan, suksesnya kita yang menentukan. Bagaimana supaya sukses, maka belajarlah langkahnya. Karena orang yang sukses tidak mungkin tanpa belajar. Mau sukses apapun dunia dan akhirat, salah satunya harus belajar dengan tekun. Seorang pelajar maka bagaimanapun tetap harus belajar agar
membahagiakan diri sendiri, untuk masa depan membahagiakan orang tua. Mungkin itu saja dari Bapak. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nanti habis ini ada pelajaran yang lain. Ya, ada pelajaran yang lainnya. Silakan jalan dulu keluar. Istirahat. Ya, silakan waktunya istirahat. Terima kasih untuk anak-anakku yang luar yang hebat. Mari kita tepuk tangan semuanya.